di Peru lagi derita Guillain-Barré syndrome. Emang iya? Menular? Yuk kita tanyakan ke Dr. Royman. Oke guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang banyak terjadi di Peru. Betul adanya bahwa pemerintah Republik Peru mendeklarasikan health emergency selama 90 hari dimulai pertanggal 8 Juli 2023 yang disebabkan oleh adanya kasus GBS yang meningkat secara drastis. Nah, apa itu GBS, guys? Jadi Guillain-Barré syndrome atau biasa disingkat GBS adalah suatu kondisi langka yang merupakan kumpulan gejala poliradikuloneuropati akut yang umumnya ditandai dengan adanya kelemahan anggota gerak secara simetris. Yang dimaksud dengan poliradikuloneuropati adalah kerusakan saraf yang terjadi akibat kondisi autoimun, yaitu kondisi di mana sistem imun tubuh menyerang sistem saraf tepi dari tubuh itu sendiri. Kerusakan saraf tepi ini biasanya ditetuskan oleh infeksi yang mendahului. Infeksi apa sih yang dapat menyebabkan GBS? Infeksi yang paling sering menyebabkan GBS adalah Campylobacter jejuni yang umumnya menyebabkan diare, guys. Lantas bagaimana cara suatu bakteri penyebab diare dapat menyebabkan kerusakan saraf, guys? Hal ini dapat terjadi akibat sistem imun tubuh yang menciptakan antibodi terhadap Campylobacter jejuni ini. Serupa dengan antibodi yang dapat menyerang saraf, sehingga terjadilah suatu kerusakan saraf. Selain itu terdapat patogen lain seperti HIV, HSV, ya, herpes simplex virus, EBV, Epstein-Barr virus, dan juga yang baru-baru ini COVID-19 virus yang dapat menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan GBS, guys. Nah, keluhan-keluhan yang biasa muncul pada GBS adalah kelemahan motorik pada anggota gerak serta wajah secara simetris. Kelemahan ini memiliki ciri khas yang awalnya dimulai dari kaki atau tungkai yang kemudian naik ke arah atas atau ke arah tangan hingga kepala, seiring dengan waktu. Selain itu, hilangnya rangsangan refleks pada anggota gerak tubuh yang dapat terjadi. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh GBS adalah jika kelemahan mulai mempengaruhi alat atau otot diafragma yang mampu menyebabkan terjadi gangguan pernafasan ataupun otot jantung yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung, guys, seperti sinus bradikardi atau sinus takikardi atau adanya hipertensi paroksimal atau hipertensi postural, guys. Hingga saat ini masih belum terdapat obat definitif yang mampu menyembuhkan GBS. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa terapi imunomodulator seperti pemberian IVIG atau plasmafaresis dapat mempercepat waktu penyembuhan dan mengurangi keluhan pada GBS. Penting juga untuk dipahami bahwa pasien dengan GBS yang berat memerlukan terapi suportif, guys, seperti pemasangan ventilator untuk membantu pernapasan pasien. Dan pasien harus dirawat di ICU dengan intensif. Pasien-pasien dengan GBS sering cenderung mengalami perbaikan kondisi setelah 4 minggu. Fisioterapi juga dapat diberikan untuk membantu mempercepat pemulihan pasien. Perlu diketahui bahwa GBS ini bukan merupakan suatu penyakit yang menular, guys. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi selama teman-teman semua harus menjaga kalau ada keluhan-keluhan seperti itu dan ada kemungkinan untuk terjadi kondisi yang emergency, guys. Nah, demikian, guys, sedikit penjelasan dari saya mengenai kasus yang terjadi di Peru saat ini, Guillain-Barré syndrome atau GBS. Semoga bermanfaat, guys. Tetap mengikuti konten-konten saya yang lain di YouTube, di TikTok, di Instagram saya. Salam sehat, Dr. Royman.